Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldina Tarikanita Maksira dari Prodi Sastra Indonesia. Di sini saya akan memperkenalkan tentang tokoh penghargaan sastra dunia, yaitu Marieke Lucas Rijneveld. Marieke Lucas Rijneveld lahir 20 April 1991 di Nieuwendyk, Belanda. Dibesarkan dalam keluarga petani reformat di Brabant Utara, dan saat ini tinggal di Utrecht, kota yang memberinya beasiswa CCS Kroon pada tahun 2015. Minat menulis Rijneveld tumbuh setelah membaca Harry Potter dan The Philosopher's Stone karya J.K. Rowling, yang mereka pinjam dari perpustakaan setempat saat ia sekolah di sekolah dasar. Karena di kalangan reformat referensi tes sihir dianggap tabu, Rijneveld menyalin seluruh buku ke komputer mereka, sehingga dapat membacanya kembali setelah mengembalikan novel. Idola Rijneveld adalah penulis terkenal Belanda, Jan Wolkers, yang juga tumbuh di lingkungan reformat. Ketertarikan pada puisi terbangun saat menjalani terapi wicara dan melihat gambar dengan puisi di atasnya sambil menunggu sesi terapi. Ketika Rijneveld berkembang dalam terapi, mereka diizinkan untuk membaca puisi-puisi tersebut oleh terapis. Rijneveld belajar untuk menjadi seorang guru Belanda, tetapi keluar untuk fokus pada menulis. Di samping karir menulis, Rijneveld bekerja di sebuah peternakan sapi perah. Pada tahun 2021, Rijneveld dipilih oleh penyair Amerika Amanda Gorman untuk menerjemahkan buku ke dalam bahasa Belanda. Rijneveld awalnya menerima komisi tersebut, namun dia undur diri setelah advokat ras Belanda, Janis Deng, mengkritik penerbit karena menugaskan penerjemah kulit putih untuk penyair kulit hitam. Pada karya puisinya, menceritakan prosa seperti teka-teki yang menampilkan metafora yang sangat kuat. Dia menulis tentang tema-tema besar seperti kematian dan kesepian, dan tentang pengalamannya sebagai gadis besar yang belajar di kota besar. Marieke Lucas Rijneveld juga mempunyai keunikan tentang gender. Dia tidak menjadikan gender sebagai batasan dalam berkarya, dan dapat dikatakan jika permasalahan gender terkadang dianggap netral baginya. Dalam wawancaranya, Rijneveld mengatakan, "Saya merasakan keduanya, sesuatu di antaranya, mungkin sedikit lebih laki-laki daripada perempuan." Meskipun begitu, Rijneveld yang telah mendapatkan pemenang penghargaan seorang penulis wanita muda, dan akan terpandang menjadi seorang wanita. Jadi sudah jelas bahwa dia adalah seorang wanita, meskipun dalam pendiriannya bukan dua jenis kelamin tersebut. Dia juga meyakini bahwa dia bisa menemukan cara lain untuk merujuk pada seseorang yang tidak mengidentifikasi diri sebagai perempuan atau laki-laki tanpa melampirkan jenis kelamin pada mereka. Ini masalah menghormati hak orang untuk menjadi diri mereka sendiri. Adapun karya Marieke Lucas Rijneveld, yang pertama terdapat puisi Kafkaus atau Kaflis. Dia memulai debutnya pada tahun 2015 dengan koleksi puisi Kafkaus atau Kaflis, yang telah dicetak ulang beberapa kali dan dianugerahi si Pushkin Prize untuk debut puisi terbaik. Kaflis atau Kafkaus sangat mudah dan penuh petualangan. Garis Rijneveld panjang dan tanpa hambatan. Serangkaian wahyu yang hampir tak tertahankan yang melucut di pembaca menarik mereka ke dalam dunia yang penuh dengan citra surrealis dan kebijaksanaan yang tidak konvensional. Dibuka dengan kematian mendadak seorang saudara kandung, puisi-puisi di Kaflis secara konfus membedah makhluk, objek dan ritual yang mengisi kesadaran narator yang tidak disebutkan namanya untuk mengungkap kesedihan dan keterasingan yang memecah keluarga mereka. Akar dari pertanyaan ini adalah kegelisahan narator dengan pendidikan agama pedesaan mereka dan perjuangan mendalam untuk memahami gender dan seksualitas dalam lingkungan yang tertindas. Karya selanjutnya yaitu The Discovery of Opening atau The Avon is Unknown. Pada tahun 2018, Atlas Kontak menerbitkan novel pertama mereka, The Discovery of Opening atau The Avon is Unknown, yang memenangkan penghargaan debut Emmy Young Morgency dan menjadi buku terlaris nasional.
Hak penerjemah dijual ke 39 negara. Laku diterbitkan kembali oleh Faber pada tahun 2020 dan memenangkan penghargaan International Booker 2020. Snaffel memenangkan penghargaan International Booker Prize tahun 2020 bersama dengan penerjemah Michelle Woodison untuk novel debutnya The Discomfort of Evening. Novel tersebut menceritakan kisah anak bernama Jess dan keluarga petaninya yang taat dalam komunitas Kristen yang terletak di pedesaan Belanda. Suatu hari di musim dingin, kakak laki-lakinya mengikuti perjalanan serunding es. Kesal karena ditinggalkan sendirian, dia mencoba untuk menawar-menawar dengan Tuhan, mengadu kehidupan kelinci peliharaannya dengan saudara laki-lakinya. Saat membanjiri pertanian, Jess menyerah pada pusaran fantasi yang semakin mengganggu. Menyaksikan keluarganya hancur menjadi kegelapan yang mengancam untuk menggagalkan mereka semua. Menurutnya, apa yang bisa dilakukan seorang anak untuk bertahan secara mental? Dan apa yang terjadi jika itu tidak cukup? Kisah duka masa kecil yang tajam, menusuk, mencekam, dan menguras emosi. Edisi Belanda The Discomfort of Evening adalah buku terlaris di Belanda, di mana ia memenangkan penghargaan debut edisi yang bergengsi. Snaffel mengatakan bahwa novel debut tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai The Discomfort of Evening. Sebagian terinspirasi dari kematian saudaranya ketika penulis berusia 3 tahun. Mereka Lucas membutuhkan waktu 6 tahun untuk menyelesaikan novel ini. Karya selanjutnya adalah Gift Eaters. Gift Eaters adalah puisi di mana Snaffel mengeksplorasi identitas gender dalam konteks hubungan orang tua anak. Gift Eaters atau pemakan kesedihan adalah cerminan yang sangat intim dari upaya remaja untuk menyelesaikan diri dengan cita-cita ayah mereka, dan kekecewaan yang tak terhindarkan ketika orang tua dan anak gagal memenuhi harapan. Karya selanjutnya yaitu New Year Eve. New Year Eve adalah puisi di mana Snaffel mengeksplorasi identitas gender dalam konteks hubungan orang tua anak. Puisi terakhir ditulis dan di dalamnya kita melihat tawaran nyata pertama narator muda untuk kebebasan dari masa lalu mereka. Secara tentatif memperkenalkan identitas laki-laki mereka di sebuah pesta di kota dan mengakui potensi pertumbuhan dan transformasi. Puisi tersebut menunjukkan kerentanan dan keremajaan yang intens yang menjadikan Michael Lucas salah satu suara paling banyak, paling menarik dalam sastra Belanda kontemporer. Karya selanjutnya yaitu My Heavenly Favorite. Pada tahun 2020, novel kedua Snaffel diterbitkan dengan judul Miss Liv Gasly atau My Heavenly Favorite dan mendapat sambutan hangat. Hak terjemahan telah dijual ke 14 negara. Sejauh ini, buku itu terpilih untuk hadiah sastra Lipis dan dianugerahi hadiah V. Borsig 2021 dan hadiah Bun 2022. Menceritakan seorang dokter hewan dan putri petani mengembangkan daya tarik obsesif bersama. Karya selanjutnya yaitu Comic Filters atau See Human Filters diterbitkan pada Februari 2022, mengeksplorasi apa artinya menjadi rumah, di dalam rumah, di dalam diri sendiri, dan dalam hubungannya dengan orang lain. Karya selanjutnya ada Phantom Mary atau Phantom Mary, ada Nafsan The Push atau Malam Puisi, ada The Jong Shirshravon atau Malam Penulis Muda, ada Moi Mati Zirshaku, Main Klinis Tastiar, dan As-Estekin. Adapun yang tak kalah menarik yaitu Wasmansat atau Calvinist Backstocking. Buku Wasmansat atau Calvinist Backstocking terinspirasi dari pakaian hari Minggu mereka. Di sini Anda dapat melihat bahwa kepercayaan menakutkan pada Tuhan yang mengukur masa kanak-kanak dan remaja di Joseph digantikan oleh pendekatan estetika sastra yang membebaskan terhadap kekayaan narasi akademia. Buku ini menyentuh dengan penggambaran fisik yang bergambar dan ringkas. Plotnya disediakan oleh momen-momen hening yang tak terkalahkan dan resisten yang diekspresikan dalam bahasa dan citra yang drastis. Bahkan kekerasan sebuah keselamatan tetap tak terhitung.
secara terprogram, rasa bersalah dan ambivalensi keberadaan tetap tanpa diselesaikan. Novel ini terbuka untuk memilih gambar hidupnya sendiri. Contohnya langit paling banyak badai salju. Ketidakpastian dan keraguan yang merupakan bagian dari dinamika iman dan agama. Adapun penghargaan yang pernah diraih Marike Lucas Signavat adalah Shortlist April 2020 di International Booker Prize atas karya debutnya The Discomfort of a Dream. Penghargaan puisi Ida Gerhard 2020 atas karya Phantom Mary atau Phantom Mary. Kaflis atau Kafkol dianugerahi penghargaan Shibudin tahun 2015. The Avon Onyenek atau Discomfort of Evening dianugerahi Annie V. Debut Untempered. Penghargaan Bun 2022 dengan karya Miss Liv Kessling atau My Heavenly Favorite. Ada penghargaan Sastra Libis atas karya Miss Liv Kessling atau My Heavenly Favorite. Kontes terjemahan Cross Approximation majalah Asymptotes pada tahun 2017 atas karya Kaflis atau Kafkol. Penghargaan International Booker 2020 atas karya The Avon Onyenek atau This Discomfort of Evening. Penghargaan International Booker 2020 atas karya The Avon Onyenek atau The Discomfort of Evening. Sekian penjelasan tentang Marike Lucas Signavat. Atas kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.